Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 dan mengangkat kasus Ahmad Dhani dan UU ITE, peran media sosial dalam memperbesar kontroversi hukum. Untuk kelompok 1 beranggotakan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri, Naija Najemi, dengan NIM 12022220010. Setelah itu ada Nisrina Nazifah dengan NIM 12022220137. Selanjutnya ada Alfiander Fadila dengan NIM 12022223102. UU ITE, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau biasa disebut dengan UU ITE, merupakan perangkat hukum yang mengatur aktivitas digital dan memberikan perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi informasi. Selanjutnya yaitu, apa itu etika sosial media? Etika media sosial mencakup prinsip-prinsip yang membantu kita berperilaku dengan cara yang menghormati orang lain. Artinya, tidak hanya memposting konten yang jujur dan bermanfaat, tetapi juga menghormati pandangan, hak, dan perasaan pengguna lain di platform sosial media tersebut. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nazifa dengan NIM 12022220137 yang akan melanjutkan pembahasan dari tugas besar etika profesi. Kasus yang kami angkat merupakan kasus Ahmad Dhani yang kami dapatkan informasinya dari berbagai sumber termasuk salah satu artikel dari kompas.com dengan headline 3 kecewaan Ahmad Dhani di Twitter yang membuatnya divonis 1,5 tahun penjara karena ujaran kebencian. Untuk kronologi kasusnya, kasus Ahmad Dhani bermula dari 3 cuitan kontroversial yang diunggah pada Februari dan Maret pada tahun 2017 di akun Twitter pribadinya. Cuitan tersebut dianggap mengandung ujaran kebencian terhadap kelompok tertentu sehingga memicu laporan hukum dari pihak yang merasa dirugikan. Cuitan ini dianggap melanggar pasal 28 ayat 2 UU ITE yang melanggar penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian atau permusuhan berbasis sara. Lalu, pada awal 2017, Ahmad Dhani didakwa atas cuitan tersebut. Hingga pada tahun 2018, penyidikan dan beberapa sidang pengadilan telah dilakukan. Akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa Ahmad Dhani bersalah dan kemudian dijatuhi hukuman penjara 1,5 tahun. Putusan inilah yang akhirnya menutup proses hukum yang menjadi perhatian besar di masyarakat dan juga media. Berikut ini merupakan cuitan Twitter dari Ahmad Dhani. Cuitan pertama diunggah pada 7 Februari 2017, cuitan kedua diunggah pada 6 Maret 2017, dan cuitan terakhir diunggah pada tanggal 7 Maret tahun 2017. Permasalahan hukum pada kasus Ahmad Dhani melibatkan pasal 28 ayat 2 dan juga pasal 45A ayat 2 di UU ITE serta pasal 55 ayat 1 KUHP. Pasal-pasal di atas mencerminkan kompleksitas penerapan hukum ujaran kebencian di dunia digital. Dalam kasus ini, Ahmad Dhani dinyatakan bersalah dan divonis 1,5 tahun penjara karena mengunggah 3 cuitan di akun Twitter miliknya yang dianggap mengandung unsur provokatif dan juga menimbulkan kebencian terhadap kelompok tertentu. Yang berikutnya ada hasil dan pembahasan. Secara subjektif, unsur ujaran kebencian dinilai dari perasaan pihak yang merasa dirugikan atau menjadi sasaran cuitan tersebut. 3 cuitan yang dimuat Ahmad Dhani menggunakan kalimat yang dianggap memecah belah dan memicu kebencian terhadap golongan tertentu, sehingga laporan terhadap dirinya diajukan. Pihak pelapor menilai bahwa konten cuitan tersebut merendahkan serta mengancam persatuan dalam masyarakat. Namun dalam konteks kebebasan berekspresi, kasus ini juga memunculkan perdebatan mengenai batas antara kritik, ekspresi opini, dan ujaran kebencian. UU ITE, terutama pasal 28 ayat 2, seringkali dianggap sebagai pasal karet, karena penafsirannya yang sangat bergantung pada konteks dan subjektivitas pihak yang merasa dirugikan. Kasus ini sekaligus menjadi pengingat penting bagi masyarakat, khususnya pengguna media sosial, untuk lebih berhati-hati dalam mengekspresikan pendapat di ruang digital. Oleh karena itu, memahami batas kebebasan berekspresi, memperlihatkan etika komunikasi digital, dan menghargai keragaman adalah langkah preventif untuk menghindari jeratan hukum serupa.
Kesimpulannya yaitu, media sosial berperan besar dalam mempercepat penyebaran informasi sekaligus memperbesar kontroversi terkait kasus ini. Situasi ini menekankan pentingnya tanggung jawab pengguna dalam menyampaikan pendapat di ruang digital. Dengan demikian, kebebasan berekspresi harus diiringi dengan kesadaran hukum dan tanggung jawab moral. Meskipun UU ITE sebagai instrumen hukum di ranah digital tetap dibutuhkan, revisi terhadap pasal-pasal yang bersifat multitafsir menjadi langkah penting untuk mencegah penyalahgunaan. Edukasi digital bagi masyarakat dan evaluasi kebijakan hukum juga diperlukan untuk menciptakan ruang digital yang sehat dan bebas dari penyalahgunaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.